Bayangkan, kamu sudah lulus sekolah, sudah dapat pekerjaan, sudah punya penghasilan tetap, tapi tetap merasa seperti tidak kemana-mana. Kamu bekerja keras setiap hari, tapi akhir bulan dompetmu tetap tipis. Pertanyaannya sekarang, kenapa sekolah tidak pernah mengajarkan kita cara menjadi kaya? Kenapa kita hanya diajarkan untuk kerja keras, tapi tidak diajarkan bagaimana membuat uang bekerja untuk kita? Karena faktanya adalah, sekolah didesain untuk mencetak karyawan. Bukan entrepreneur, bukan investor, bukan pemilik aset. Sekolah mengajarkan kita tentang rumus matematika, sejarah kerajaan, bahkan cara menghafal tabel periodik, tapi tidak mengajarkan cara membuat passive income, tidak mengajarkan cara mengelola cash flow, tidak mengajarkan apa itu aset dan liabilitas. Dan hari ini, saya ingin membagikan pada kamu 11 mindset kaya yang tidak diajarkan di sekolah, tapi sangat menentukan masa depan finansialmu. Kalau kamu benar-benar menyerap ini, bukan tidak mungkin hidupmu berubah, bukan karena sulap, tapi karena cara berpikir yang akhirnya benar. Mindset pertama, gaji itu penting, tapi jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Dulu kita diajarkan untuk sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, lalu bekerja di perusahaan besar. Tapi realitanya sekarang, banyak orang pintar yang tetap miskin. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, gaji bulanan. Dan ketika ada masalah, PHK, sakit, krisis, semua hancur. Orang kaya berpikir beda, mereka membangun multiple income streams, bisnis sampingan, properti, saham, affiliate, royalty dari buku, YouTube, aplikasi, bahkan NFT atau aset digital. Mereka tidak pernah menaruh seluruh hidupnya di satu keranjang. Karena mereka tahu, jika satu aliran berhenti, aliran lain tetap jalan. Mindset kedua, menabung itu baik, tapi menginvestasikan jauh lebih penting. Di sekolah kita diajarkan, hemat pangkal kaya, tapi tidak pernah dijelaskan bahwa uang yang ditabung terlalu lama akan kalah dengan inflasi. Bayangkan kamu menabung 10 juta dan bunga bank cuma 2% per tahun. Sementara inflasi 6% per tahun. Artinya, nilai uangmu menyusut tanpa kamu sadar. Orang kaya tahu ini. Mereka tahu uang harus dilindungi dan dilipat gandakan. Mereka belajar tentang investasi, saham, reksadana, properti, emas, bahkan bisnis kecil. Mereka tidak menaruh uang di tempat yang nyaman. Mereka taruh uang di tempat yang bertumbuh. Mindset ketiga, uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Banyak orang terjebak pada pola pikir bahwa uang adalah segalanya. Mereka rela menjual waktunya, kesehatannya, bahkan keluarganya demi uang. Padahal uang seharusnya bekerja untuk kita. Bukan kita yang seumur hidup jadi budak uang. Orang kaya memandang uang sebagai alat untuk membeli waktu, kebebasan, dan pilihan. Bukan sekadar status sosial. Jadi saat kamu mengejar uang, jangan lupa bertanya, untuk apa sebenarnya kamu butuh uang? Kalau hanya untuk membeli barang agar terlihat kaya, maka kamu akan terus hidup dalam perlombaan yang tidak pernah selesai. Mindset keempat, pendidikan formal tidak menjamin kebebasan finansial. Gelar akademik penting, tapi literasi keuangan jauh lebih penting. Sekolah mengajarkan cara menghitung bunga, tapi tidak mengajarkan cara mengelola utang. Sekolah mengajarkan teori ekonomi, tapi tidak mengajarkan bagaimana mengatur cash flow pribadi. Sekolah mengajarkan tentang profesi dokter, pengacara, dan insinyur, tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana menjadi pemilik bisnis, investor, atau pemegang saham. Orang kaya belajar di luar sekolah. Mereka belajar dari mentor, buku, pengalaman, dan kesalahan. Kalau kamu mau kaya, jangan berhenti belajar setelah kamu lulus. Mindset kelima, waktu lebih mahal daripada uang. Di sekolah, kita diajarkan untuk menghargai uang. Tapi kita tidak pernah diajarkan cara menghargai waktu. Orang miskin menukar waktunya untuk uang. Orang kaya menukar uangnya untuk membeli waktu. Mereka membangun sistem, merekrut tim, dan menciptakan produk yang bisa bekerja tanpa harus mereka awasi setiap saat. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset paling berharga yang tidak bisa dibeli kembali. Ingat, uang bisa dicari, waktu tidak. Gunakan waktumu untuk membangun sesuatu yang terus menghasilkan, bahkan saat kamu tidur.
Mindset keenam. Gagal bukan musuh. Gagal itu guru. Sekolah memberi nilai jelek jika kamu salah. Satu kesalahan bisa buat kamu dimarahi, dicap bodoh, bahkan ditinggalkan. Tapi di dunia nyata, kegagalan adalah bagian dari proses sukses. Orang sukses justru banyak gagal, tapi mereka tidak berhenti. Mereka bangkit, belajar, dan mencoba dengan strategi yang lebih baik. Orang kaya tidak takut gagal. Mereka takut tidak mencoba sama sekali. Jadi kalau kamu gagal dalam bisnis, investasi, atau pilihan hidup, jangan menyerah. Itu bagian dari perjalanan menuju sukses. Mindset ketujuh. Liabilitas bukan aset. Bedakan gaya hidup dengan kekayaan. Kamu mungkin melihat orang pakai mobil mewah, rumah besar, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi belum tentu mereka kaya. Bisa jadi semua itu dibeli dengan utang. Orang kaya tahu bedanya aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu. Liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang darimu. Contoh, mobil untuk kerja ojek online bisa jadi aset. Tapi mobil mewah yang hanya diparkir di garasi adalah liabilitas. Jangan tertipu penampilan. Fokuslah membangun aset, bukan memperbanyak liabilitas. Mindset ke-8. Uang tidak mengubah siapa dirimu. Uang hanya memperjelasnya. Jika kamu pelit saat miskin, kamu akan tetap pelit saat kaya. Jika kamu dermawan saat susah, kamu akan lebih dermawan saat berkelimpahan. Uang hanya memperbesar siapa kamu sebenarnya. Jadi jangan hanya fokus mencari uang. Fokuslah juga pada membangun karakter. Orang kaya yang sejati bukan hanya punya uang, tapi juga punya nilai, etika, dan tujuan. Mindset ke-9, membangun kekayaan butuh proses, bukan instan. Di sekolah kita terbiasa dengan sistem semester. Belajar 6 bulan, ujian, lulus. Semua terjadwal. Tapi dunia nyata tidak sesederhana itu. Membangun kekayaan butuh kesabaran, konsistensi, dan mental tahan banting. Orang kaya tahu, tidak ada jalan pintas yang bertahan lama. Mereka menanam pohon finansialnya dari sekarang, dengan sabar menyiramnya, hingga akhirnya bisa menikmati buahnya. Mindset ke-10, berani beda, berani kaya. Sekolah mengajarkan kita untuk seragam, pakai seragam yang sama, duduk di kelas yang sama, mengikuti aturan yang sama, tapi di dunia nyata, yang berani berpikir bedalah yang sering menang. Orang kaya tidak takut dibilang aneh. Mereka berani bertanya hal yang tidak diajarkan, berani ambil risiko yang tidak disarankan, dan berani gagal di tempat orang lain belum pernah coba. Kalau kamu ingin hasil yang berbeda, kamu harus berani berpikir dan bertindak berbeda. Mindset ke-11. Jangan kerja seumur hidup. Bangun sesuatu yang bisa diwariskan. Kerja itu penting, tapi kerja terus-menerus sampai tua bukanlah cita-cita. Orang kaya membangun sesuatu yang bisa diwariskan. Bisnis, properti, brand, atau karya. Mereka menciptakan income yang tidak bergantung pada tenaga. Mereka membuat sistem yang bisa berjalan bahkan setelah mereka tiada. Kalau kamu ingin kaya dalam arti sesungguhnya, bangunlah sesuatu yang bisa hidup lebih lama dari kamu. Dan sekarang pertanyaannya, dari semua mindset tadi, mana yang paling kamu butuhkan hari ini? Apakah kamu masih mengejar uang seperti tujuan akhir? Apakah kamu masih takut gagal? Apakah kamu masih hanya mengandalkan gaji? Atau kamu siap mengambil kendali atas hidup dan keuanganmu? Ingat ini baik-baik. Sekolah mungkin tidak mengajarkanmu cara jadi kaya. Tapi kamu selalu bisa belajar di luar kelas jika kamu punya keinginan. Mindset kaya tidak datang dari nilai A, tapi dari keputusan untuk terus belajar, bertindak, dan tidak menyerah. Kalau kamu suka video ini, tap like dan share ke orang terdekatmu. Dan kalau kamu ingin terus belajar tentang uang, mindset, dan kebebasan finansial, subscribe sekarang ke channel ini Si Uang. Karena disinilah tempatnya kamu tumbuh secara finansial, tanpa ribet.